untuk tetap bertahan dalam kebaikan dan kebenaran. Karena kebaikan dan kebenaran pada akhirnya akan mengalahkan segala bentuk kejahatan. Karena Allah sendirilah yang akan mengalahkan kejahatan-kejahatan itu. Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Kamis 24 November 2022, pekan biasa ke-34. Hari ini peringatan Santo Andreas Dunglac, imam dengan kawan-kawannya, para martir Vietnam. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari Kitab Wahyu, bab 18 ayat 1-2, ayat 21-23, dan bab 19 ayat 1-3 dan ayat 9a. Dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 21 ayat 20-28. Kedua bacaan suci hari ini, kedua bacaan liturgi hari ini, menurut hemat saya bercerita tentang hal yang menarik. Satu hal yang sama yang diceritakan, yakni tentang dunia yang akan datang. Tetapi dengan gaya cerita yang menarik, karena di satu sisi, misalnya dalam bacaan Injil, itu diceritakan tentang Yesus yang menubuatkan kehancuran kota Yerusalem. Yerusalem akan dikuasai, bahkan akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Itu menjadi simbol Yerusalem sebagai sebuah kota suci, kota Allah. Kota di mana seharusnya kebaikan bertumbuh dan berkembang, ternyata seakan dikalahkan, dikuasai oleh kejahatan yang berasal dari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang menghancurkan kota Yerusalem. Tetapi di akhir cerita dalam bacaan Injil muncul anak manusia. Dan ketika anak manusia muncul, datang, itu berarti keselamatan akan segera tiba. Dan apa yang dikatakan atau yang dibuatkan dalam bacaan Injil ini, ternyata itu disaksikan dalam sebuah penglihatan yang istimewa oleh Rasul Yohanes dalam bacaan pertama hari ini. Karena bacaan pertama hari ini bercerita tentang Allah dengan segala kekuatan dan kuasanya menghancurkan Babel. Bacaan pertama hari ini berbicara tentang runtuhnya Babel, yang menjadi simbol kejahatan, yang menjadi simbol kekuatan iblis yang mempengaruhi, bahkan yang mau menguasai dunia, yang menghancurkan dunia dengan segala kejahatannya. Tetapi Allah mengalahkan kota Babel, menghancurkannya sedalam-dalamnya sampai tidak akan pernah muncul lagi. Saudari dan saudara yang terkasih, melalui bacaan-bacaan liturgi hari ini, sebenarnya hemat saya kepada kita sekalian yang percaya kepada Allah, yang mungkin dalam kehidupan sehari-hari mengalami atau menyaksikan seakan kejahatan itu merajalela dalam kehidupan kita, seakan kebaikan dan kebenaran kalah. Tetapi sesungguhnya akhir dari perjalanan itu bukannya kejahatan yang akan menang, tetapi kebenaran, kebaikan, atau Allah sendiri yang akan memenangkan
pertandingan itu. Ini yang meneguhkan, ini yang menguatkan. Yang menguatkan kita semua yang saat ini pasti secara kasat mata menyaksikan di mana-mana seakan kejahatan itu merajalela. Di mana-mana orang yang tidak baik, orang yang jahat seakan lebih bertumbuh dan berkembang daripada bertumbuh dan berkembangnya orang-orang baik. Bahkan banyak orang baik yang disingkirkan oleh orang-orang jahat. Sehingga terkadang melemahkan daya juang kita barangkali. Tetapi sekali lagi, kedua bacaan liturgi hari ini memberi kekuatan kepada kita untuk tetap bertahan dalam kebaikan dan kebenaran. Karena kebaikan dan kebenaran pada akhirnya akan mengalahkan segala bentuk kejahatan. Karena Allah sendirilah yang akan mengalahkan kejahatan-kejahatan itu. Saudari dan saudara yang terkasih, hari ini kita memperingati Santo Andreas Dung-Lac, seorang imam dan kawan-kawannya, martir dari Vietnam. Sebenarnya cerita tentang Andreas Dung-Lac dan teman-temannya sangat menarik. Sesungguhnya ada sekitar 117 orang martir yang kita peringati hari ini. Di dalamnya ada 8 orang uskup, lalu kemudian ada 50 orang imam, dan juga 59 awam. Orang-orang ini secara manusiawi kelihatannya kalah terhadap penguasa saat itu. Karena penguasa saat itu membunuh mereka. Seakan kalah, bukan? Tetapi ketika kita merayakan atau kita memperingati para martir ini, kita sebenarnya merayakan kemenangan mereka. Secara manusiawi kelihatan kalah, tetapi secara ilahi, secara rohani, mereka justru menang. Bukankah? Coba lihat sekarang ini, bagaimana bertumbuh dan berkembangnya iman akan Tuhan di sana, di Vietnam. Saudari dan saudara yang terkasih, lagi-lagi peringatan Santo Andreas Dung-Lac dan teman-temannya yang menjadi martir di Vietnam itu harus menjadi daya dorong, motivasi bagi kita untuk terus bertahan memperjuangkan kebenaran dan kebaikan seperti apapun konsekuensinya. Karena hanya untuk sementara kita kelihatan seperti kalah, tetapi sebenarnya kita menang. Karena yang berjuang bersama dengan kita adalah Tuhan sendiri. Dan tidak ada sesuatu pun kekuatan di dunia ini, termasuk setan, iblis. Kemampuan kekuatan setan, iblis itu jauh di bawah kekuatan dan kemahakuasaan Tuhan. Karena itu yang menang bukan kejahatan, tetapi kebaikan. Karena itu marilah kita sekarang terus berjuang untuk memenangkan kebaikan dan kebenaran dalam hidup kita. Bukan menjadi takut dan cemas hanya karena kelihatannya dunia lebih mengagungkan kejahatan, lebih menyenangi atau lebih senang dengan hal-hal yang tidak baik. Tenang aja. Kerjanya Tuhan itu pelan, tetapi pasti. Kemenangan demi kemenangan akan diraih oleh kita bersama dengan Tuhan. Saudari dan saudara yang terkasih, semoga Tuhan yang memberi kekuatan kepada Santo Andreas Dung-Lac dan teman-temannya, para martir yang kita peringat hari ini, juga memberikan kekuatan kepada kita untuk boleh menjadi martir saat ini, di mana kita berada. Dan
kita diminta untuk pertama-tama mengalahkan kejahatan mulai dari dalam diri kita sendiri. Bukankah dalam hati kita sering terjadi perjuangan antara yang jahat dan yang baik? Yang mana yang biasa menang dalam kehidupan kita, dalam diri kita, dalam hati kita? Apakah kejahatan, kecenderungan-kecenderungan kurang baik selalu menang? Atau kebaikan dan kebenaran yang juga muncul dalam hati nurani kita yang selalu menang ketika ada perjuangan antara atau perlawanan antara yang jahat dan yang baik dalam diri kita? Saya dan Anda, kita sendiri yang paling tahu mana yang paling benar, mana yang paling baik, dan mana yang biasa menang di dalam